갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Zoe. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video saya. Dan buat kalian yang baru menonton atau sudah lama nih gabung dan nonton video-video Mami Zoe, saya ucapkan thank you banyak karena sudah setia untuk nonton video-video yang saya sajikan. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video, ritual awal video yang pertama itu ialah saya mau menyapa kalian semua dulu nih. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya berlimpah banyak rezeki. Dan tak lupa juga serta tak henti-hentinya saya meminta dukungan kalian semua dengan cara like dan komen video saya kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya agar saya makin semangat lagi untuk membuat video-video menarik buat kalian semua. Selain itu, saya juga mau menyampaikan bahwa pembuatan video ini sama sekali tidak ada niat untuk pamer ataupun ria. Video ini saya buat khusus untuk menghibur teman-teman semua dan mana tahu nih bisa juga memotivasi kalian semua untuk lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan rumah tangga kalian, khususnya buat para ibu rumah tangga. Nah, oke, sekarang kita lanjut saja yuk ke videonya. Seperti judulnya, video ini tentunya akan mengajak kalian semua lagi untuk melihat nih bagaimana cara saya mengelola keuangan rumah tangga saya dengan mengatur budget di bulan September tahun 2022 ini. Tak terasa ya teman-teman, ini sudah waktunya gajian lagi dan saya baru sadar kalau ini sudah di tanggal 25 September. Yuk, siapa nih tim-tim yang gajian tanggal 25 September? Gabung-gabung sini, mari kita buat budgeting plan sama-sama. Untuk tema budgeting kali ini saya hanya menggunakan hasil print out dan tempelan-tempelan yang sudah saya buat sebelumnya ya teman-teman. Di situ ada tulisan Hello September, gambar wanita berhijab, dan tak lupa kalender untuk di bulan September ini serta beberapa perintilan-perintilan hiasan-hiasan sobekan-sobekan kertas coklat untuk menghias dan menambah estetik dari cover untuk bulan September ini. Semoga masih bisa menghibur ya mata-mata kalian yang melihat video saya kali ini. Oke, ini kita sudah masuk ke inti video ya teman-teman. Di sini saya mau membuat budget plan saya di bulan September, tapi terlebih dahulu saya mau menempelkan print out wanita berhijab saya lagi ini nih di sini biar tema ya teman-teman. Jadi ini sisaan dari print out untuk dekorasi binder finansial saya edisi saving challenge kemarin ya teman-teman di video sebelum ini. Nah oke, untuk budget plan di bulan September kali ini masih dengan income yang sama, namun ada beberapa perombakan nih untuk pos-pos budgeting yang lain-lainnya. Seperti untuk pos budgeting saving itu ada yang saya rombak sedikit. Terus ya variable expense tentunya ada perubahan beberapa ya teman-teman. Dan untuk fixed expense ada penambahan satu item untuk pos biayanya atau pos anggarannya. Nah ini dia teman-teman salah satu manfaat budgeting yang saya rasakan secara pribadi, dimana saya bisa dengan leluasa atau dengan secara fleksibel mengotak-atik pos-pos anggaran saya yang tentunya akan saya sesuaikan dengan kondisi keuangan rumah tangga saya di bulan tersebut. Ya walaupun income-nya tetap ya nilainya itu-itu saja, namun terkadang tiap bulan itu ada saja pengeluaran yang wajib atau bahkan tidak butuh lagi untuk dibeli gitu loh teman-teman. Kayak contohnya nih, dalam pembelian groceries untuk sabun cuci baju misalnya, itu kan biasanya tiap bulan tidak akan langsung habis ya teman-teman. Atau untuk pembelian gas yang kadang-kadang juga satu bulan itu udah langsung habis. Itu kadang-kadang duitnya bisa kita langsung alihkan ke pos pengeluaran lain atau untuk di saving. Itulah gunanya kita melakukan budgeting teman-teman. Kita bisa menggeser-geser anggaran rumah tangga kita sesuai dengan kondisi dan situasi
evaluasi di bulan tersebut. Nah, oleh karena itu, siapa ini dari kalian yang belum melakukan budgeting? Yuk, langsung aja dibuat biar kalian tidak boncos terus tiap bulannya dan kalian makin tahu nih uang kalian larinya kemana-mana saja. Nah, buat kalian yang masih bingung nih bagaimana cara untuk memulai budgeting, bisa kok kalian nonton beberapa channel YouTube yang sudah menyediakan step by step untuk budgeting. Namun di saya pribadi, kalau memang kalian masih bingung, alangkah baiknya itu diawali dengan cara mencatat semua jenis pengeluaran kalian. Saya kasih contoh ya teman-teman, misalnya kalian mau membeli sabun atau pasta gigi, itu kalian catat saja pengeluarannya. Nanti setelah akhir bulan, catatan-catatan dari pengeluaran uang kalian itu kalian evaluasi dan review nih, kira-kira untuk pembelian sabun dan pasta gigi tadi itu masuknya di kelompok anggaran apa. Jadi setelah kalian catat semua pengeluarannya, kemudian kalian kelompokkan nih, dia ini masuk ke kategori pengeluaran apa nih bagusnya. Nah, dengan mengelompokkan pos-pos anggaran kalian, kalian jadi tahu kebanyakan pengeluaran kalian itu kalian pakai untuk apa, begitu loh teman-teman. Kebanyakan di kebutuhankah, kewajibankah, savingkah, atau malah di keinginan semata. Jadi itu ya teman-teman, nanti deh bakal saya bahas lebih lanjut lagi step by step termudah cara saya bagaimana saya bisa sampai melakukan budgeting hingga ke tahap bisa lebih fleksibel lagi dalam mengotak-atik anggaran rumah tangga saya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini saya sudah sampai di tahap menulis beberapa daftar untuk saving saya ya teman-teman. Jadi dari income 7 juta itu saya akan menyimpannya ke dalam beberapa kategori tabungan. Dimana untuk tabungan wajib seperti dana darurat, dana haji, dana pendidikan, dan dana pensiun itu saya budgetkan masing-masing Rp500.000. Sementara untuk sinking fund kurban dan juga sinking fund untuk pajak kendaraan itu saya budgetkan Rp250.000 ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ialah untuk mengisi saving challenge 100 amplop. Di sini saya kurangi budgetnya ya, kalau yang bulan kemarin 500.000, kali ini saya budgetkan Rp300.000. Untuk tambahan informasi juga ya teman-teman, di sini saya tidak akan menampilkan pos anggaran untuk giving ya teman-teman. Soalnya khusus untuk pos anggaran giving itu sudah saya alihkan ke suami ya. Soalnya itu tadi karena sifatnya lebih privacy, jadi ya bijaknya nih ya kalau kata suami saya, mending gak usah ditampilkan saja di video-video konten ala ibu rumah tangga saya ini. Intinya kalau dalam agama saya ya, khususnya Islam atau dalam agama masing-masing itu sudah ada yang mengatur bahwa minimal kita harus menyisihkan sekian persen nih dari pendapatan kita untuk giving. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Cuman berapa nilainya itu biar saya, suami, dan pemberi rezeki saja nih yang tahu berapa nilainya. Soalnya juga kalau mau di-spill takutnya kesannya ria ya teman-teman. Lagi pula tujuan dari pembuatan video ini sebenarnya hanya untuk menghibur dan mana tahu bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa ikut-ikutan nih membuat budgeting keuangan rumah tangga biar keuangan kalian itu lebih tertata dengan rapi. Mau banyak mau sedikit, alangkah lebih bijaknya lagi kalau kita bisa mengatur keuangan rumah tangga kita agar selalu cukup dan makin merasa bersyukur atas semua rezeki yang dititipkan kepada kita tentunya. Lama-lama Mommy Z menjadi Mommy Dedeh nih kalau kayak begini. Oke, lanjut saja ke videonya. Di sini kita sudah memasuki fixed expense. Untuk fixed expense itu ada dua kategori, yaitu listrik dan gas. Untuk listrik saya budgetkan Rp400.000 dan untuk gas saya budgetkan Rp50.000. Nah, kenapa gas saya masukkan di fixed expense? Soalnya beberapa minggu kemarin ketika saya mengupload video tentang gajian di bulan Agustus saya, ada yang menanyakan kok bisa sih gas hanya 10.000 terus makanan kucing sampai ratusan ribu. Jadi biar tidak ada pertanyaan seperti itu lagi, makanya uang gas kali ini saya langsung totalkan saja di awal bulan sebanyak Rp50.000.
Ini juga Rp50.000, bukan harga gas aslinya teman-teman. Soalnya saya pakai gas yang kapasitasnya itu 5,5 kg kalau tidak salah. Itu harga di daerah saya sudah sampai Rp100.000. Ini saya budgetkan Rp50.000 karena di bulan kemarin itu saya sudah budgetkan juga Rp50.000. Jadi saya cicil nih pembeliannya di tiap bulannya, karena gas saya juga habisnya itu tidak tiap bulan, tapi kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang juga 3 bulan sekali. Begitu teman-teman ya. Sebelum ke variable expense, di sini saya meminta maaf dulu ya teman-teman kalau misalnya suara saya itu timbul tenggelam. Soalnya ini kalau saya lagi voice over, anak saya juga sibuk teriak-teriak di belakang. Jadi kayaknya laptop saya ini dalam menangkap suara itu dia akan meredam suara kalau misalnya terdapat 2 suara seperti itu loh teman-teman. Jadi kira-kira begitulah gambarannya kalau misalnya ibu rumah tangga tanpa asisten rumah tangga coba-coba membuat konten tapi anaknya main sendiri. Aduh, kadang-kadang rasa bersalah juga. Tapi kadang-kadang cuman konten inilah yang membuat saya bisa healing begitu loh teman-teman. Oke, sekian curhatnya. Sekarang kita lanjut lagi ke variable expense. Dimana lagi-lagi untuk variable expense ini akan saya bagi ke dalam 5 minggu ya teman-teman. Untuk kategori variable expense pertama itu ada groceries. Untuk groceries ini di minggu pertama karena saya butuh untuk belanja bulanan, jadi saya budgetkan sebanyak Rp700.000. Namun untuk di minggu kedua sampai dengan minggu kelima itu saya hanya budgetkan Rp25.000 ya teman-teman, sebagai jaga-jaga, mana tahu di minggu itu ada pembelian groceries lainnya nih yang misalnya tiba-tiba habis di pertengahan bulan. Dan total untuk groceries di bulan ini ialah sebanyak Rp800.000. Lanjut di kebutuhan anak. Untuk kebutuhan anak minggu pertama saya budgetkan Rp775.000. Ini untuk pembelian susu dan popok ya teman-teman. Tak lupa untuk minggu kedua hingga minggu kelima saya budgetkan Rp25.000 sebagai jaga-jaga, mana tahu ada kebutuhan anak yang terlupakan untuk dibeli di awal bulan. Dan total untuk kebutuhan anak di minggu ini ialah sebesar Rp875.000. Lanjut lagi di kebutuhan kucing. Untuk kebutuhan kucing bulan ini budgetnya saya kurangi ya teman-teman, karena persediaan untuk kebutuhan kucing di bulan sebelumnya itu belum pada habis, sehingga untuk kebutuhan kucing di minggu pertama ini saya budgetkan sebanyak Rp100.000. Tak lupa untuk jaga-jaga di minggu kedua dan minggu keempat saya budgetkan Rp10.000, dan yang terakhir di minggu kelima saya budgetkan sebanyak Rp20.000, sehingga total untuk kebutuhan kucing di bulan ini ialah sebanyak Rp150.000. Oke, sekarang kita ke bahan makan. Untuk bahan makan ini nilainya akan sedikit berfluktuasi dari minggu pertama hingga minggu kelima. Dimana untuk minggu pertama saya budgetkan Rp250.000, di minggu kedua Rp200.000, minggu ketiga Rp250.000, minggu keempat Rp200.000, dan minggu kelima sebanyak Rp100.000. Sehingga kalau di total untuk bahan makan itu budgetnya di bulan ini ialah sebanyak Rp1 juta. Nah, setelah bahan makan kita langsung masuk ke budget untuk jajan weekend. Di jajan weekend sendiri itu sama ya teman-teman, dari minggu 1 hingga minggu keempat saya budgetkan sebanyak Rp150.000. Dan untuk di minggu kelima atau minggu terakhir itu saya budgetkan Rp100.000. Sehingga kalau kita total untuk budget di jajan weekend bulan ini ialah sebanyak Rp700.000. Oke, sekarang kita beralih lagi ke pos pengeluaran terakhir, yaitu dana jaga-jaga. Dimana untuk dana jaga-jaga itu sendiri di minggu pertama saya budgetkan sebanyak Rp50.000, dan begitu seterusnya hingga minggu keempat. Namun di minggu terakhir atau minggu kelima itu saya hanya budgetkan sebanyak Rp25.000, sehingga kalau di total untuk dana jaga-jaga di bulan ini ialah sebesar Rp225.000. Nah, itu dia teman-teman semua budget untuk variable expense saya di bulan ini, dimana variable expense ini dia lebih ke biaya sehari-hari ya teman-teman. Nah, kalau ditotalkan untuk variable expense ini ada sebesar Rp3.750.000. Sehingga apabila kita mereview kembali nih budget plan atau rencana anggaran saya di bulan September ini, dari income sebanyak Rp7 juta itu saya bagi ke dalam 3 jenis pengeluaran teman-teman. Yang pertama untuk saving,
saving sebanyak Rp2.800.000, untuk fixed expense sebanyak Rp400.000, dan yang terakhir itu untuk variable expense sebanyak Rp3.750.000. Oke teman-teman, itu dia dengan berakhirnya variable expense dan juga review dari 3 pos pengeluaran yang akan saya lakukan di bulan September ini. Maka berakhir pula video untuk budget plan saya yang ingin saya share kepada kalian di video kali ini ya. Nah, di akhir video ini saya minta maaf kepada kalian semua apabila selama pembuatan video ada salah-salah kata atau ada kata-kata saya yang menyinggung teman-teman. Mohon yang baik-baiknya dapat kalian ambil dan yang jelek-jeleknya dapat kalian lupakan. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton sampai dengan detik ini. Tak lupa juga saya minta bantuan teman-teman semua untuk terus dukung saya nih dengan cara like dan komen video saya yang ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mommy Z. Oke, sekian video dari saya. Semoga video kali ini dapat menghibur dan juga memotivasi kalian semua untuk bisa gacor nih buat budget bulanan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.